Tapi sudah download materi di LMS kan ya? Sudah, Bu. Oke. Hmm, Baik, langsung saja saya akan membahas materi pertama mengenai pengantar KAP. Jadi di sini saya akan menjelaskan kenapa sih sebenarnya kita membutuhkan kecakapan antar personal, di mana di dalam kecakapan antar personal itu eh, kita akan memiliki soft skill dan kita memiliki hard skill gitu. Sedangkan kalau kita bahas mengenai soft skill sendiri ada dua hal yang harus kita perhatikan, yaitu mengenai interpersonal skill dan intrapersonal skill. Yang dinamakan interpersonal skill itu adalah keterampilan seseorang di dalam berhubungan dengan orang lain. Dan yang namanya intrapersonal skill itu adalah keterampilan dalam mengatur dirinya sendiri. Jadi dua hal ini, baik keterampilan kita dalam berhubungan dengan orang lain dan keterampilan kita dalam mengatur diri kita sendiri, itu harus seimbang, harus berjalan bersamaan gitu ya, untuk mengembangkan unjuk kerja secara maksimal supaya nanti kinerja kita terlihat gitu dari soft skill tersebut. Lalu sebenarnya apa sih pembeda antara hard skill dan soft skill gitu? Kalau tadi soft skill itu adalah apa yang ada di dalam diri kita, baik itu untuk berhubungan dengan orang lain maupun kita memanage diri kita sendiri gitu ya. Sedangkan kalau hard skill itu adalah penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan teknis yang berhubungan dengan bidang ilmunya. Contohnya, seorang insinyur mesin itu seharusnya menguasai ilmu dan teknik permesinan. Seorang dokter harus mumpuni di bidang ilmu kedokteran. Pemain sepak bola harus mempunyai keterampilan teknik dalam menggiring bola. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan Anda? Nah, yang sudah 4 tahun ya, 3 tahun setengah ini, Anda ada di sistem informasi. Apakah Anda sudah menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan teknis yang berhubungan dengan bidang ilmu Anda saat ini? Nah, pertanyaan itu hanya Anda yang bisa menjawabnya, karena Anda yang paham. Itu selama 3 tahun setengah ini, mana sih mata kuliah yang bisa Anda terapkan, Anda pahami. Nah, kenapa Ibu mengatakan hal itu? Karena sebenarnya setiap profesi itu dituntut untuk mempunyai hard skill yang khusus. Seperti tadi, insinyur mesin, ya teknik permesinan. Dokter, ya ilmu kedokteran. Pemain sepak bola, ya teknik dari sepak bola itu sendiri. Anda yang nantinya menyandang gelar sarjana komputer, ya berarti Anda harus paham tentang bagaimana sih ilmu teknologi, sistem informasi. Nah, hal-hal tersebutlah yang membuat akhirnya setiap profesi itu punya hard skill yang beda-beda gitu. Tetapi soft skill-nya biasanya yang dimiliki itu sama. Jadi kadang-kadang sama-sama memiliki soft skill bekerja keras, kejujuran, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah beberapa contoh daftar kemampuan soft skill. Apakah Anda sudah memilikinya? Kembali lagi, pertanyaan itu hanya Anda yang bisa menjawabnya. Mungkin dari kalian ada yang mengatakan, oh Bu, saya punya nih 4 dari daftar yang Ibu tuliskan di situ. Oh, kalau saya mah semuanya, kalau saya cuma 1 dan sebagainya. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah, apakah memang soft skill yang kita
katakan saya memiliki itu benar-benar Anda miliki, karena yang menilai kan Anda sendiri. Coba sekali-kali Anda tanyakan pada lingkungan Anda, lingkungan di sekitar Anda, teman, orang tua, saudara, gitu ya. Saya mengatakan diri saya tanggung jawab. Apakah benar saya seorang yang tanggung jawab? Nah, supaya Anda benar-benar yakin mengatakan bahwa saya sudah memiliki, Bu, soft skill ini, baik interpersonal maupun intrapersonal. Seperti itu. Oke, di sini saya coba menampilkan bagian dari profesi di mana interpersonal skill dan intrapersonal skill yang unggul di antara keduanya. Jika Anda memiliki soft skill yang tidak berjalan berimbang, gitu ya. Oh Bu, ternyata saya justru unggulnya di intrapersonal, Bu. Gimana ya? Ya nggak masalah sebenarnya. Tetapi memang akhirnya tidak maksimal soft skill Anda. Nah, kalau intrapersonal skill biasanya profesinya adalah pekerjaan yang berhubungan dengan alat. Bisa programmer, bisa teknisi, bisa desainer, gitu. Berbeda dengan interpersonal skill. Kalau interpersonal skill biasanya bekerjanya dengan orang lain. Dia mempresentasikan sesuatu hal, melakukan negosiasi, kemudian bagaimana dia mengarahkan dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana Bu kalau keduanya berjalan berimbang? Saya rasa pada saat kita memiliki interpersonal dan intrapersonal yang sama kedudukannya, soft skill-nya pasti akan maksimal. Kita pasti bisa melakukan semua pekerjaan. Oke, kita contohkan pemain sepak bola. Pemain sepak bola itu memiliki hard skill berlari, menendang, berebut bola. Yang kalau secara awam gitu ya, Anda tanyakan pada saya, Marliana bisa nggak melakukan kemampuan teknis pemain sepak bola? Saya mengatakan bisa. Saya bisa berlari, saya bisa menendang, saya bisa merebut bola. Tetapi saya tidak tahu teknisnya, karena teknis itu hanya diberikan pada saat kita berada di sekolah sepak bola, gitu. Pada saat kita bertemu dengan pelatih. Dan selain itu, ternyata seorang pemain sepak bola juga harus memiliki soft skill. Baik itu kemampuan bekerja sama, mengambil inisiatif, keberanian mengambil keputusan, dan kegigihan. Anda bayangkan, jika seorang pemain sepak bola hanya bisa berlari, menendang, merebut bola, tanpa memiliki soft skill satupun. Saya nggak bisa kerja sama dalam satu tim, di mana saya akan menggiring bola itu sendirian sampai gawang lawan. Saya pun nggak pernah tahu kapan saya harus mengambil inisiatif mengoper bola ini pada rekan saya. Ataupun saya juga nggak pernah tahu kapan saya berani mengambil keputusan menendang bola ini ke gawang lawan. Nah, ini adalah contoh bahwa setiap profesi apapun itu nggak hanya membutuhkan hard skill. Atau kalimat sederhananya saya mengatakan pada Anda sebagai calon lulusan sistem informasi nggak hanya cukup membutuhkan IPK dan lulus tepat waktu, tetapi Anda juga membutuhkan soft skill. Seolah-olah berarti saya mengatakan, coba deh dipikirin lagi. Yakinkah Anda untuk mengambil skripsi semester ini? Mungkin Anda bertemu saya di semester awal, saya selalu mengingatkan Anda beneran nih masuk SI gitu ya, kalau Anda masih ingat. Nggak salah jurusan. Jangan-jangan sebenarnya Anda pinginnya di DKV, pinginnya di Vkom, pinginnya di sastra Jepang, dan lain sebagainya. Nah, Anda ketemu saya sekarang. Pada saat Anda di tingkat akhir. Tugas saya di sini memberikan materi KAP, gitu ya, kecakapan antarpersonal, supaya Anda punya bekal saat nanti Anda keluar dari Nikom. Tetapi di sela-sela itu saya coba mengingatkan Anda bahwa sudah siapkah bekal Anda untuk nanti Anda hidup bermasyarakat? Karena bukan hanya selembar ijazah dan transkrip nilai yang bertuliskan IPK Anda,
gitu. Tetapi Anda pun harus menyiapkan soft skill tadi. Oke, ini contoh dari bagian soft skill interpersonal skill. Bagaimana kita punya kemampuan untuk memotivasi, kepemimpinan, negosiasi, presentasi, komunikasi, relationship ya. Ini contohnya. Public speaking, self marketing. Ini harus Anda miliki sebagai bentuk interpersonal skill. Lalu bagaimana dengan contoh dari bagian soft skill intrapersonal skill? Anda diminta untuk bisa memanage waktu Anda, memanage stres Anda, memanage setiap perubahan yang ada, transforming belief, karakter. Ini harus Anda kembangkan. Kalau Anda sudah memiliki, coba terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena sebenarnya saya yakin semua orang sudah punya. Hanya saja satu, terbiasa dipakai atau tidak. Dua, diasah terus atau tidak. Nah, ini lingkungan nih yang berperan. Oke, saya teruskan. Ada 3 kepentingan di dalam pembelajaran soft skill. 3 kepentingan ini harus Anda selalu ingat, karena nanti pada saat Anda bekerja, Anda akan menggunakan beberapa hal dalam menerapkan soft skill Anda. Yang pertama, learning skill. Kalau kita bicara learning skill, berarti kita bicara keterampilan di mana mahasiswa itu harus selalu dapat mengembangkan diri melalui proses belajar berkelanjutan. Belajar tuh nggak hanya nungguin jadwal, belajar KAP-nya nanti dah hari Jumat jam 7. Jangan. Apalagi kalau nggak ada dosen, berarti libur. Dah yuk, selesai. Jangan. Dari kasih materi, berarti nggak ada materinya, selesai. Tidak. Karena belajar itu tidak hanya sebatas saat kuliah. Kita harus bisa memanfaatkan sarana dan prasarana di kampus. Mungkin kalau sekarang karena pandemi Anda nggak bisa datang ke perpustakaan. Anda tapi bisa mencari semua literatur lewat internet. Anda bisa sebenarnya melihat, mencoba, melakukan apapun dengan media secara online. Nah, ya, jadi learning skill itu kita dilatih dengan teknik belajar sesuai dengan pemetaan pikiran dan teknik membaca. Learning skill, belajar yang terus-menerus. Yang kedua, mengenai thinking skill. Keterampilan yang dibutuhkan pada saat mahasiswa berpikir untuk memecahkan masalah kehidupan sehari-hari. Belajar untuk berpikir dewasa. Belajar untuk berpikir matang. Belajar untuk bijaksana. Dari mana, Bu? Dari kita memaknai masalah yang kita miliki dan memilih solusi yang tepat. Saya yakin setiap orang pasti memiliki masalah sekecil apapun itu. Hanya saja sekarang kalau punya masalah, masalahnya segera diselesaikan oleh diri Anda sendiri atau dibiarkan berlarut-larut, dan nanti akhirnya kalau udah mentok nih ya, nggak ada solusi, Anda lari ke orang tua. Ini yang nggak boleh. Karena di sini thinking skill itu keterampilan di mana Anda nanti mampu menyelesaikan persoalan dan mampu di dalam mengambil keputusan. Hasil akhirnya apa? Inisiatif. Itu salah satu bentuk soft skill yang diinginkan oleh dunia usaha atau dunia kerja. Oke. Yang ketiga, itu living skill. Keterampilan mahasiswa untuk beradaptasi dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan kampus maupun masyarakat. Biasanya ini terjadi pada saat maba ya, mahasiswa baru. Mahasiswa baru itu benar-benar menghadapi 3 masalah. Satu, kemandirian, yang biasanya dengan orang tua, tiba-tiba sendiri. Apalagi yang kos, yang jauh, tiba-tiba di sini. Perubahan lingkungan, pasti. Dari yang mungkin banyak teman, ada keluarga gitu. Tiba-tiba di sini sendirian, teman baru, tinggal juga sendiri gitu ya, mengelola semuanya sendiri. Dan problem hubungan personal. Nah, apalagi kalau kita punya hubungan pertemanan gitu ya, yang tiba-tiba ada masalah. Nah, itu dihadapkan untuk kita selesaikan. Kita diminta untuk
mandiri dalam mengatur waktu, uang, maupun kepercayaan. Juga kematangan dalam pengendalian dorongan hubungan personal. Ini living skill. Nanti Anda pun akan merasakan jika Anda berubah lingkungan dari lingkungan kuliah ke lingkungan kerja. Nah ini living skill. Oke, ini target akhir Anda, menjadi sarjana kompeten. Atau sebenarnya hanya sarjana saja. Tapi saya yakin, kalau saya tanya pada Anda, pasti Anda inginnya menjadi sarjana kompeten. Terlepas Anda sudah mengikuti uji kompetensi dan dinyatakan kompeten atau tidak. Tapi target akhir Anda pasti sarjana kompeten. Untuk menjadi sarjana kompeten, sekali lagi saya mengingatkan Anda, bukan hanya Anda cum laude, bukan hanya posisinya IPK di atas 3 dan lulus tepat waktu, bukan nak ya. Karena yang namanya sarjana kompeten, Anda juga membutuhkan soft skill, yaitu interpersonal dan intrapersonal. Kenapa sih Bu Mar tuh dari minggu lalu ngomonginnya soft skill dan soft skill? Selalu menuntut kepada mahasiswa untuk punya ini. Ya, karena saat ini yang terjadi di perguruan tinggi dan dunia kerja, pandangan terhadap lulusan itu berbeda. Perguruan tinggi selalu mengatakan bahwa lulusan yang memiliki kompetensi tinggi adalah lulusan yang IPK-nya tinggi dan lulus tepat waktu. Kita menyebutnya dengan cum laude. Tetapi lihat, dunia kerja, dunia usaha selalu mengatakan bahwa yang memiliki kompetensi tinggi itu adalah mereka yang memiliki kemampuan baik aspek teknis maupun non-teknis. Jadi nggak bicara tentang IPK saja, tidak bicara tentang hard skill saja. Tapi mereka juga mau mana soft skill-nya. Kenapa, Bu? Lalu apa masalahnya dengan perbedaan antara perguruan tinggi dengan dunia kerja saat ini? Nah, ini yang kami dapatkan real di lapangan. Saat para user atau pengguna lulusan kami mengisi kuesioner, selalu mengeluhkan bahwa lulusan perguruan tinggi itu kurang tangguh, gak jujur, cepat bosan, gak bisa kerja sama tim, minim kemampuan komunikasi lisan maupun menulis laporan dengan baik. Minim sekali. Kami gali lagi satu persatu, ungkapannya udah mulai pedes. Pinter sih pinter, tapi nggak bisa tuh kerjasama dengan orang lain. Atau jago sih bikin konsepnya, tapi sayangnya nggak bisa meyakinkan ide hebat yang dia konsepkan itu pada orang lain. Atau baru teken kontrak 1 tahun, tapi udah mundur. Ternyata kurang tahan banting ya. Nah, ini loh yang kita dapatkan di lapangan. Wah, ternyata ya alumni kita, nah begitu yang muncul ya akhirnya di prodi salah satunya. Oke, kenyataan di perguruan tingginya memang dalam hal ini ada kecenderungan bahwa apa yang diberikan di bangku kuliah itu tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan di lapangan kerja. Kami tidak pernah mengajarkan Anda tentang kejujuran. Jadi khusus mata kuliah kejujuran kan nggak ada. Kami mendapatkan itu saat ada kasus tertentu. Contoh saat ini tuh saya menerima beberapa komplain tentang nilai, di mana nilainya banyak yang E. Saya tanya, nilai E Anda karena apa? Anda mengerjakan tugas tidak? Anda mengerjakan UTS UAS tidak? Bukti bisa mereka buat. Saya gali lagi, sampai saya tanya kepada bagian sistem di LMS, anak ini sebenarnya ikut nggak? Dia punya buktinya, ternyata buktinya bohong. Nah, kan di sini, berarti saya bisa mengatakan Anda soft skill-nya 0 dong. Anda nggak jujur dong. Nah, makanya sekali lagi nggak boleh gitu mengatakan iya padahal tidak, atau mengatakan tidak padahal iya. Ini contoh soft skill. Ini kasus baru tadi pagi. Saya masih menunggu beberapa mahasiswa untuk menghubungi saya karena saya ingin gali. Benarkah Anda mengatakan ini? Karena sistem sudah mengatakan berbeda. Bahkan orang sistem sudah menunjukkan bukti-buktinya. Ini si A, B, C, ini oke. Data ada. E, F, G, H, I, data nggak ada. Nah, saya ingin nanya secara langsung ke mahasiswanya. Nah, ini contoh, Mas. Kami tidak pernah mengajarkan itu dalam satu agenda mata kuliah. Tentang motivasi, tentang bagaimana bekerja keras. Sehingga saya bisa mengatakan bahwa gap yang terjadi antara perguruan tinggi dengan dunia usaha adalah soft skill. Kemampuan non teknis yang tidak terlihat wujudnya,
namun sangat diperlukan, itulah prinsipnya yang disebut dengan soft. Nah, ya. Oke. Di beberapa riset pun mengatakan bahwa faktor yang memberi kontribusi keberhasilan dalam dunia kerja 40% itu adalah soft skill. Networking, pertemanan 30%. Keahlian di bidangnya 20%. Finansial 10%. Nah, ini riset yang mengatakan soft skill 40%. Ada juga yang hasil riset yang disurvei dari 457 pimpinan. Di sini kualitas lulusan perguruan tinggi yang diharapkan dunia kerja seperti apa sih? Dari 1 sampai 19 nyaris semuanya soft skill. Hanya satu yang hard skill. Nomor 17 itu pun. Nomor 1 yang diharapkan adalah mereka mampu berkomunikasi dengan baik. Ya. Kemudian yang nomor 17 di situ baru dituliskan bahwa IP-nya lebih besar sama dengan 3. Ini urutannya. Berarti benar adanya bahwa soft skill itu dibutuhkan untuk menjadi sukses. Oke, ini ada lagi hasil survei 23 atribut soft skill yang dominan dibutuhkan di lapangan kerja. Nomor 1, inisiatif. Bagaimana kita bisa mengambil keputusan dengan sangat baik. Oke, kemudian hasil survei juga di mana dunia kerja memilih perguruan tinggi yang lulusannya memiliki karakter. Karakter yang dinilai penting oleh dunia kerja adalah dari 1 sampai 10. Ini versi majalah Tempo ya. Majalah Tempo mengatakan 1 sampai 10. Ternyata yang hard skill ya cuma 1, nomor 9, poin 9, urutan ke-9. Cakap berbahasa Inggris. Sisanya soft skill. Kita lihat. Oke. Sekedar saya mengingatkan perjuangan menuju harapan Anda. Posisi Anda sekarang di tingkat keempat. Pada saat tingkat 1, kepercayaan diri Anda maksimal tuh. Dari SMA ke kuliah, dari pakai seragam, pakai baju bebas, kesukaan. Baju mah cuci kering, pakai gitu terus. Yang laki-laki rambutnya yang tadinya wah pokoknya rambut tuh harus di atas kerah. Kalau enggak mah dihukum sama sekolah. Sekarang mah bebas ya. Hanya saja nanti ibu minta pada saat seminar skripsi harus rapi saja rambut. Nggak boleh berantakan. Kemudian cepat adaptasi, menghilangkan rasa bimbang, meraih prestasi, dan mulai mengenal yang namanya organisasi. Tingkat kedua, mulai banyak teman, mulai belajar teori satu persatu, mengikuti perkembangan, mengatur waktu belajar, sudah mulai ikut organisasi. Tingkat 3, berpikir ke depan secara kritis, mulai banyak baca dan mendapatkan informasi-informasi aktual, berpikir inovatif dan kreatif, mulai aktif nih dalam berorganisasi, membagi waktunya sudah 70-30, mana untuk belajar, mana untuk bermain. Tingkat 4, Anda harusnya sudah memilih teman, bukan ibu melarang berteman nih. Berteman mau boleh-boleh saja, banyak berteman itu merupakan salah satu networking sebenarnya. Anda berteman bukan hanya dengan kelas Anda, beda kelas satu tingkat, kemudian beda tingkat, mau kakak tingkat, mau adik tingkat. Satu prodi harus kenal, beda prodi di FTIK, beda fakultas, beda universitas. Bahkan, Bu boleh nggak sih saya itu berteman tidak dengan yang sebaik? Boleh, yang sedang bekerja pun boleh. Nah, itulah networking. Tetapi pada saat Anda punya prioritas, seperti saat ini mungkin prioritas Anda adalah lulus kuliah. Berarti Anda harus berani untuk memilih teman. Teman mana sih yang bisa memotivasi Anda untuk menyelesaikan skripsi Anda? Kira-kira seperti itu. Bukan ibu melarang ya, tapi memilih. Bukan nggak boleh berteman tulisannya, tapi memilih teman. Aktif dalam kegiatan ilmiah, mengikuti perkembangan, persiapan judul skripsi Anda, berpikir masa depan, kurangi waktu untuk organisasi, mulai membagi waktunya 90%. Lalu bagaimana Bu, yang lewat dari tingkat 4 ini, jangan putus asa, karena Anda pun tetap berpacu dengan waktu. Lebih konsentrasi pada penyelesaian kuliah dan tetap waspada. Kenapa waspada? Nah, biasanya kalau sudah lewat dari tingkat 4, temannya sudah mulai sedikit. Temannya sudah ada yang lulus, bahkan nanti lambat laun kayaknya kok jadi sendiri-sendiri ya, gitu. Nanti kok jadi nggak
kompak gini ya gitu. Karena memang sudah mulai banyak yang keluar. Nah, yang harus tapi harus tetap optimis, harus tetap semangat. Oke, slide terakhir. Apa yang dapat membuat seseorang sukses? IP 4, tampang keren, calon mertua kaya. Yang punya pendapat? Apa yang dapat membuat seseorang sukses? Ini nggak ada yang punya pendapat ini satupun. Mungkin ada faktor keberuntungan juga, Bu. Oke, keberuntungan ya. Jadi memang kalau kita bicara tentang IP4 itu tidak menjamin kita menjadi sukses. Ibu sudah bisa membuktikan 12 tahun ibu mengajar di Unikom, bertemu dengan berbagai macam alumni begitu ya. Alumni yang IP-nya 4.00 pun ada. Semuanya A. Bahkan sampai sekarang pun kalau saya tanya sama mahasiswa tersebut, sekarang kerja di mana? Ya gitulah, Bu. Nah, gitu. Jadi tidak sesuai gitu dengan apa yang kita bayangkan. Dengan IP 4 itu dia akan menjadi seorang yang wow. Nah, di sini saya mengatakan bahwa bukan hanya sekedar IP ya. Ternyata orang itu harus bisa juga berkomunikasi, berpikir positif, tidak terlalu idealis dan lain sebagainya. Tampang keren. Lepas dari tadi kata teman Anda, faktor keberuntungan. Keren apa sih? Orang itu bisa dikatakan kesuksesan dari muka begitu ya. Dari covernya gitu kita melihat. Begitupun calon mertua kaya. Baru calon loh ya. Belum mertua, saya tulisnya baru calon mertua. Saya rasa bukan itu kuncinya. Tapi untuk menjadi sukses itu adalah soft skill. Nah, orang itu ada yang nggak terlalu pintar, bahkan nggak sekolah, ada. Tapi dia berhasil. Kenapa? Karena dia punya soft skill. Nah. Dan tentunya izin Tuhan. Ada kemampuan interaksi sosial, berkomunikasi. Buat saya komunikasi itu poinnya paling tinggi. Makanya saya selalu minta Anda selalu komunikasi, ngobrol, ngomong, komunikasi selalu gitu. Dari minggu lalu mungkin Ibu selalu minta Anda untuk begitu. Karena itu poin penting dalam kita berhubungan dengan orang lain maupun kita berhubungan dengan diri sendiri. Kita ngomong sama diri sendiri. Maunya apa sih kita ini? Nah, dan satu lagi bekerja sama. Karena ini adalah poin penting. Kalau Anda lihat lowongan pekerjaan ya, selalu diminta untuk mampu bekerja sama di dalam satu tim gitu. Isinya begitu rata-rata. Nah, ternyata itu penting. Karena kita nggak selalu diminta untuk bekerja sendiri. Kecuali memang tadi seperti Bu, saya keunggulannya di situ. Ya udah, tentukan saja dari awal Anda jadi programmer, selesai. Tentukan saja di awal Anda jadi desainer, selesai. Tapi kan kadangkala desainer dan programmer juga berhubungan dengan orang lain. Anda punya target. User tuh kan akan minta, saya minta ini buatkan, pokoknya tanggal sekian harus beres. Anda memanage waktu Anda, kan gitu. Tapi Anda tetap berhubungan dengan orang lain. User pasti akan bilang, oh ini nggak cocok, ini salah nih, saya nggak minta begini, harusnya gini. Nah ini, sehingga memang akan selalu ada hubungan dengan orang lain. Nah ini yang perlu Anda pahami. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Saya mau ditanyakan. Kalau tidak ada yang ditanyakan, untuk materi Anda bisa ambil di LMS. Kemudian untuk tugas, di situ ada 7 esai ya. 7 esai yang harus Anda kerjakan mengenai kepribadian Anda. Nggak usah dibagus-bagusin. Kalau memang yang bagusnya dikit, ya harus tulis bagusnya dikit. Kenapa? Karena nanti akan selalu konsisten dengan tugas-tugas Ibu selanjutnya. Kemudian satu lagi tentang analisis SWOT ya. Strength, weakness, opportunity, dan threat. Jadi Ibu meminta Anda menganalisis atas apa yang Anda tulis
di nomor 1 sampai dengan nomor 7 kalau nggak salah. Di situ ada kelebihan, ada kekurangan Anda. Itu Anda buat analisis SWOT-nya. Kemudian bagaimana Anda memiliki opportunity dari kelebihan Anda. Kemudian Anda juga melihat threat-nya dari kelemahan Anda seperti apa. Nah, itu dianalisis, tulis tangan, kemudian nanti diupload di LMS sesuai dengan waktunya. Kalau nggak salah terakhir itu Jumat minggu depan. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan mengenai materi dan tugasnya? Oke. Cukup Kalau jelas, Bu. Oke, nuhun, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya melakukan presensi dulu. Minta tolong di SS novelnya. Ibu sudah di SS. Oke, saya buka dulu Alfian ya. Saya buka dulu siakatnya untuk saya lakukan presensi. S3 ya. Iya, Bu. Jatnika Mustika Ramana hadir. Tanpa keterangan. Rizwan Maulana tanpa keterangan. Kiki Mulhaki Fauzan. Iya hadir, Bu. Oke. Sandy Andrian Penata. Hadir, Bu. Oke. Mufti Muhammad Prapadina. Hadir, Bu. Oke. Sidik Ali Syafiq. Tanpa keterangan. Muammar Rifi. Tanpa keterangan. Dewi Lestari. Tanpa keterangan. Alfira Muhammad. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Dewi hadir, sorry. Alfira Muhammad. Hadir, Bu. Oke, Muhammad Naufal hadir. Hadir, Raffi Bu. Abdul Razak. Hadir, Bu. Oke, Faiza Suci. Bu. Oke, Leon Surya. Hadir, Bu. Oke, Yuma Yustika. Tanpa keterangan. Muhammad Iqbal Aditya. Hadir, Bu. Oke, Ahmad Hamdani. Tanpa keterangan. Ian Abdul Holik. Hadir, Bu. Oke. Eis Neni hadir. Zakiatul Laili. Oke, tanpa keterangan. Wayan Dekta. Hadir, Bu. Siap. Richard Septiandi. Tanpa keterangan. Muhammad Nur Faizi. Hadir, Bu. Richard hadir, Bu. Oh, Richard hadir, siap. Fatur Rahman Fitrah. Fatur. Hadir, Bu. Hadir. Siap. Muhammad Alfian. Hadir, Bu. Oke. Hasbi. Hadir, Ibu. Ya, Muhammad Fauzan. Hadir, Bu. Oke, Nindi Arneti hadir. Oke. Saya konfirmasi lagi yang tanpa keterangan. Nah, Jatnika Mustika Ramana tanpa keterangan. Rizwan Maulana tanpa keterangan. Sidik Ali Syafiq tanpa keterangan. Muammar Rifi tanpa keterangan. Yuma Yustika tanpa keterangan. Ahmad Hamdani tanpa keterangan. Zakiatul Laili tanpa keterangan. Sisanya hadir. Oke. Dulu akan nanti dikonfirmasi seperti
seperti biasa. Kemudian Anda kerjakan tugasnya dan jangan lupa diupload sebelum waktu berakhir. Gitu ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, hari ini Ibu cukupkan sekian. Kita ketemu minggu depan, Ibu berikan materi lanjutan minggu depan. Sehat selalu untuk kalian semua. Terima kasih atas waktunya. Jaga diri, prokesnya tetap digunakan. Mudah-mudahan pandeminya segera berakhir. Kita bisa tatap muka, bahkan sampai Anda wisuda pun bisa offline. Begitu ya, Nak ya? Oke, dan Amin, Bu. Amin, sekian Bu. dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu izin live ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.